Oke, baik ya. Jadi kalau kita lihat pengujian ini kan memang dibenarkan ya secara konstitusi, secara hukum bahwa setiap pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi sepanjang ada alasan-alasan yang kuat untuk diajukan. Kalau kita lihat pengujian ini berhubungan dengan pasal 53 Undang-Undang TNI berkaitan dengan konstitusionalitas batasan usia pensiun. Memang kalau kita perhatikan ya ketentuan batasan usia pensiun secara normatif di lingkup negara Indonesia, kita melihat ada 3 model pengaturan paling tidak. Ada model aparatur sipil negara, ada model aparatur kepolisian, ada model aparatur atau prajurit TNI. Paling tiga model ini kita kenal dalam hukum kepegawaian negara ya, ada yang sipil, militer, dan polisi. Ada satu lagi sebetulnya model aparatur yang spesifik yaitu kejaksaan. Walaupun kejaksaan itu dalam lingkup sipil, tapi kejaksaan memiliki model pengaturan sendiri. Nah, keempat model aparatur negara ini memiliki pengaturan batasan usia pensiun yang berbeda. Misalnya ASN ya 58 tahun dan 60 tahun. Polri 58 dan 60. TNI 53 dan 58. Jaksa itu 60 tahun kemudian berubah menjadi 62 tahun. Jadi menurut saya karena kita bicara mengenai hukum kepegawaian negara, mestinya ada sebuah skema yang mencerminkan prinsip kesetaraan ya, prinsip yang sama, tidak diskriminatif, sehingga batasan usia pensiun itu antara satu aparatur dengan aparatur yang lain dalam lingkup negara itu memiliki kesamaan kesetaraan. Sekarang memang berbeda-beda, dan kenapa itu berbeda, argumentasi hukumnya sebetulnya juga kita lihat tidak terlalu kuat. Jadi menurut saya kalau skema ini kemudian menjadi setara, maka kita akan memiliki sebuah skema batasan usia pensiun yang lebih menjamin kepastian hukum gitu. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita lihat ASN itu 58, kemudian pimpinan tinggi 60, Polri juga mirip ya dengan ASN 58, dan untuk perwira tinggi dapat menjadi 60 dengan keahlian khusus. Nah, mestinya menurut saya prajurit TNI disamakan saja begitu ya, 58 tahun, kemudian 60 tahun bagi pimpinan tinggi atau bagi perwira. Ini kan sebetulnya model pengaturan yang paling akhir yang kita lihat di Undang-Undang ASN itu ya, Undang-Undang 5 tahun 2014. Kalau itu menjadi payung model ya aparatur sipil negara, aparatur negara begitu, maka skemanya kan 58 tahun ya dan 60 tahun. Nah, menurut saya angka ini cukup ideal, 58 tahun bagi Tamtama Bintara dan 60 tahun bagi jabatan tinggi atau perwira. Menurut saya dibandingkan dengan jabatan yang lain ini memiliki kesetaraan ya, dibandingkan jaksa juga. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara di luar negeri, justru usia 58 tahun dan 60 tahun itu ya dalam beberapa hal bisa jadi lebih rendah gitu. Jadi menurut saya usia 58 bagi Bintara Tamtama, 60 bagi perwira itu dapat diterima ya secara logika hukum. Menurut saya apa yang dilakukan oleh beberapa prajurit TNI yang mengajukan uji materi tentang Undang-Undang TNI ya, spesial terhadap ketentuan pasal 53 Undang-Undang TNI tentang batas usia pensiun bagi prajurit TNI, hemat saya itu sudah tepat ya, karena ada perbedaan signifikan ya antara TNI sebagai profesi dengan Polri misalnya sebagai profesi yang merupakan alat negara yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 45 di pasal 30 ya. Misalnya untuk Polri itu kan usianya sampai 60 tahun ya, sedangkan TNI itu usia pensiun itu kan 53 ya bagi prajurit atau tamtama, sedangkan bagi perwira 58. Jadi ada inkonsistensi pengaturan, padahal dua profesi itu sama-sama diatur di konstitusi ya, sehingga
pembuat undang-undang itu tidak tepat ya. Maka menurut saya pembuat undang-undang itu keliru di dalam mencermati azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada namanya principle of legality ya. Salah satu prinsip dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan perundang-undangan itu harus konsisten dan koheren dengan peraturan perundang-undangan yang lain gitu ya. TNI dan Polri misalnya sama-sama profesinya sebagai alat negara, tetapi usia pensiunnya berbeda. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan profesi-profesi lain di Indonesia ya, terkait dengan profesi yang berkaitan dengan abdi negara ya. TNI itu kan abdi negara, oleh karena itu profesi-profesi lain yang dengan abdi negara itu juga rata-rata itu usia pensiunnya 60 ya, bahkan ya, misalnya ASN itu 60 ya, kemudian jaksa itu 60 ya, hakim itu bahkan untuk hakim MK dan MA itu sampai 70 tahun misalnya, profesi dosen misalnya itu sampai 70 tahun. Jadi ada inkonsistensi pengaturan di dalam penetapan usia batas pensiun. Oleh karena itu uji materi terhadap ketentuan ini di Undang-Undang MK menurut saya sudah tepat ya, supaya MK memberikan persyaratan khusus ya dan rambu-rambu penting di dalam pengaturan usia batas pensiun bagi TNI. Ya kalau disesuaikan dengan usia pensiun bagi profesi-profesi abdi negara, ya mesti disamakan ya dengan abdi negara yang lain. Menurut saya ya paling tidak sama dengan TNI ya, sama dengan Polri ya, sehingga tidak ada disparitas pengaturan di mana dua-duanya merupakan alat negara dan berfungsi untuk pertahanan keamanan rakyat semesta ya. Begitu.